Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir di acara Fikon hari Senin ya, 18 April. Tanggal berapa sekarang? 18? Udah 20, Bu. 20 April 2020 di sesi 4 ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta Fikon hari ini. Perkenalkan, nama saya Ai Rahmawati ya, membantu acara Fikon sampai pukul 12. Ya, betul sekali, Bu. Di sini ada apa sebagai ya, insya Allah beliau akan memandu acara Fikon ini ya. Terus ada juga yang sudah standby di sini, Angginov SPD ya. Beliau insya Allah akan menjadi presenter untuk Fikon kali ini, dan beliau akan mengupas sedikit banyak tentang kreasi video dengan menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Karena saya sendiri kalau menggunakan PowerPoint itu saya pikir hanya untuk presentasi saja. Ternyata bisa juga untuk membuat video. Ini membuat saya menjadi penasaran tentunya bagaimana nih caranya. Nah, hal itu nanti insya Allah ya Bapak Ibu peserta akan dibahas oleh Bapak Angginofyan. Nah, Bapak, untuk mempersingkat waktu ya, saya serahkan acara ini kepada Bapak Ari Aditya Septian untuk acara selanjutnya. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, Bapak dan Ibu hebat, dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta video konferensi hari ini. Perkenalkan, saya Ari Aditya Septian selaku moderator akan memandu berjalannya video konferensi pada kali ini, dengan Ibu Rahmawati selaku host dan Bapak Angginofyan sebagai presenter yang akan membahas mengenai kreasi video di Microsoft PowerPoint, tentunya menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint yang pada halnya kita tahu aplikasi Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk menampilkan presentasi. Tapi pada kali ini Bapak Anggi akan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint ini sebagai kreasi video. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Anggi Nopiar SPD untuk memaparkan materi. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Silakan Bapak Anggi. Iya, siap. Terima kasih Pak Ari Aditya Septian sebagai moderator dan Ibu Ai yang pada hari ini bertugas atau berperan sebagai host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali bersama saya Anggi Noviar, dan pada kesempatan ini saya bertugas sebagai host.
Maaf, pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai presenter dan saya akan sedikit berbagi dan saya akan berbagi mudah-mudahan apa yang akan saya bagikan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang membuat video atau membuat kreasi video di Microsoft PowerPoint. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Microsoft PowerPoint adalah aplikasi yang sering kita gunakan untuk presentasi dari awal saya mengikuti kegiatan video konferensi ini, Ibu Bapak banyak yang menggunakan PowerPoint. PowerPoint banyak. Nah, sekarang untuk seperti tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Bapak Gangan bahwa kita bisa merekam slideshow presentasi kita, kemudian kita share kepada anak-anak dan dijadikan video pembelajaran. Itu juga sama, dan kebetulan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat video intronya, Ibu Bapak. Video intro. Contoh dari yang akan kita kerjakan hari ini adalah seperti ini. Kita mulai. Pak Ari ada? Ya, ada. Ada. Pokoknya sudah tampil. Contoh yang akan kita buat itu seperti ini. Bagaimana kita membuat animasi dan dipublish, bukan dipublish atau di-save dalam bentuk video. Mudah-mudahan ini bisa Ibu Bapak praktekkan nanti atau Ibu Bapak kerjakan untuk video intro dari rekaman video konferensi yang sedang kita buat ini di upload di YouTube mungkin. Itu harapan saya ini. Dan selebihnya kalau misalnya kita mau buat untuk yang lain lagi juga mangga gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, contohnya adalah seperti ini Ibu Bapak. Ada apa? Sudah tampil, Pangi? Sudah tampil? Ya. Itu adalah contoh dari presentasi yang akan kita buat hari ini. Kita akan membuat presentasi slides dari slideshow PowerPoint yang akan kita ubah menjadi bentuk video atau MP4, kemudian kita gabungkan dalam video editing dari hasil rekaman video konferensi kita dan mungkin kita upload ke sananya. Untuk penggunaan yang lainnya boleh juga untuk video pembelajaran, untuk yang lainnya juga mangga gitu, sama aja ini. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwa Microsoft PowerPoint adalah aplikasi yang sering kita gunakan, mudah digunakannya, sangat mudah mungkin. Microsoft PowerPoint salah satu bagian dari Microsoft Office, hasil aplikasi atau software dari buatan Microsoft Office, atau kita boleh pakai dari Google, produk Google yang sama dengan PowerPoint adalah Google Slide, sama persis penggunaannya. Terus Microsoft Office yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah Microsoft Office 2016. Tidak terlalu baru dan tidak terlalu lama. 2016 lumayan. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Office 2019 atau menggunakan Office 365, fitur yang mungkin Ibu Bapak bisa dapatkan jauh lebih bagus daripada yang saya punya. Nah, manfaat yang bisa kita dapatkan dari PowerPoint adalah presentasi. Kita mudah nih untuk presentasi, biar nggak boring terus, biar nggak jenuh, presentasi bisa lebih menarik gitu kalau misalnya ada unsur teks, ada gambar, ada video mungkin di sananya. Terus proses presentasinya juga tersusun, rapi, dan lain sebagainya banyak mungkin. Tampilannya lengkap, menarik, nah, seperti itu. Terus, nah ini yang biasa yang mungkin bisa paparkan dari PowerPoint karena Bapak Ibu juga Ibu Bapak guru hebat dimanapun Anda berada sudah mengetahui fungsi dan kegunaan dari PowerPoint itu sendiri. Nah, sekarang saya akan langsung masuk praktek ke fungsi toolbar. Fungsi toolbar yang ada di PowerPoint. Di paling atas kita punya file, ada home, ada insert, ada design, transition, animation. Kita sebut ini adalah menu bar, Bapak Ibu. Untuk menyimpannya atau membuka file yang sudah tersimpan sebelumnya, kita boleh klik file, kita klik new untuk membuat yang baru, open untuk membuka yang sudah ada. Kalau save ini untuk menyimpan,
terus save as, bahkan print untuk mencetaknya dalam bentuk hard copy. Nah, untuk home, untuk menu home ada paste, ada cut itu untuk memotong, copy untuk menggandakan, ada format painter untuk mengcopy format dari yang satu ke format yang lainnya. Kita punya new slide nih, punya new slide untuk membuat slide yang baru atau kita sebut ini adalah tampilan slide yang akan kita tampilkan. Saya akan sedikit cepat Ibu membahas soal toolnya, soalnya kita akan langsung praktek untuk praktek pembuatannya. Ada layout itu adalah tampilannya kita mau tampilan seperti apa, untuk gambar, untuk teks, kita bisa pilih, cuman pada kesempatan kali ini kita akan buat layoutnya itu dari layout yang blank, dari yang kosong seperti ini. Kita tidak pakai layout bawaan yang dibawa dari Microsoft, tapi kita pakai layoutnya blank. Terus reset untuk mengembalikan ke layout awal. Ini section, kita untuk membagi section atau membagi per halaman, halaman 1, halaman 2, itu untuk section. Kita masuk dan ini adalah submenu Ibu Bapak, ini untuk text box, dan karakter atau save yang bisa kita tambahkan ke dalam menu presentasi kita. Nah, kita masuk ke select. Di sini ada find untuk mencari, replace untuk mengganti. Nah, kalau select kita akan menggunakan ini Ibu, ada select all, ini untuk menseleksi semuanya, atau dengan shortcutnya kita pakai Ctrl A atau Ctrl A, kombinasi antara Ctrl sama dengan huruf A di keyboard. Terus select object, kita untuk langsung menseleksi objek yang akan kita buat. Selection pen, nah kita akan mulai menggunakan selection pen Ibu Bapak pada kesempatan kali ini. Selection pen itu nanti muncul untuk menampilkan atau menyembunyikan panel atau objek yang ada di slide kita. Kita akan menggunakan ini. Hal pertama yang harus kita cari adalah di home, ada selection pen. Nanti ini yang akan kita sering gunakan. Terus kita masuk ke insert. Insert ini untuk memasukkan tabel atau slide baru juga di sini kita bisa buat. Untuk memasukkan gambar, untuk mengganti gambar seperti gambar slide di sini. Saya menggantinya dari for insert seperti ini. Terus ada online picture kalau kita mau carinya secara online. Screenshot juga ada kalau misalnya kita buat screenshot sendiri, atau print screen atau screenshot. Foto album boleh kalau misalnya kalau kita mau membuat slide foto. Save ini untuk memasukkan bentuk, kalau chart ini untuk memasukkan grafik dan lain sebagainya. Ibu di sini ada text box untuk membuat teks, header footer untuk memberikan header di atas sama footer. Nah, seperti ini ada Universitas Presentation Template dan ini adalah footernya. Terus date, memasukkan tanggal, waktu, number slide seperti di sini kita punya number slide. Di sini kita bisa ketiknya untuk memasukkan objek yang lain. Nah, ini memasukkan objek yang lain kita import dari produk yang sama, produknya Microsoft. Seperti kita mau import dari Excel, kita tinggal klik objek, kita klik cari objek apa yang mau kita masukin, mau Excel bitmap. Jadi kita memasukkan file Excel di dalam presentasi PowerPoint. Kita tidak harus buat tabel dulu, tapi langsung sheet atau worksheetnya dari Excel kita masukkan ke sini juga bisa kita membuat pakainya dari ini, menu objek, dari submenu objek. Terus ada equation yang akan kita gunakan pada kesempatan sharing kali ini adalah input video sama input audio. Input video sama input audio. Saya punya video on my PC. Kalau misalnya ada online videonya kita mau langsung download boleh, kita klik online. Tapi kalau videonya disimpan di folder hard disk atau di folder laptop atau komputer kita kliknya yang ini, video on my PC. Kalau audio ini untuk memberikan efek audionya Ibu Bapak. Kita mau record audionya, kita record audio seperti ini. Saya sedang berbicara, kita record audionya direkam, atau saya klik audio on my PC berarti mengambil file MP3 yang ada di komputer atau laptop kita. Kalau screen recording ini untuk merekam layar presentasi. Ini untuk di menu insert. Nah, kita masuk ke menu design. Di menu design kita boleh template-nya, kita mau edit, ganti-ganti template yang ada bawaan dari Microsoft. Ini banyak, kita boleh pilih yang ini atau kita ambil dari template yang lain juga, selama itu free atau gratis dan tidak berbayar, tidak masalah gitu. Nah, di sini ada slide size, ini ukuran size. Pada kesempatan kali ini atau di video kreasi ini kita akan membuat side-nya yang wide atau ukurannya yang lebar. Kita pakai aspek rasio 16:9. Terus format background, nanti kita akan sering gunakan ini juga sama format background. Boleh diklik yang dari desain langsung klik format background, atau klik kanan nanti di sini ada juga sama format background.
format background sama. Ini untuk mengganti background, untuk mengubah warna background atau dan lain sebagainya. Terus transisi, Ibu. Transisi, Ibu Bapak guru hebat dimanapun Anda berada, transisi ini digunakan untuk memberikan efek atau animasi perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Ini adalah transisi, ini fungsi dari transisi. Nah, ini ada contoh dari PowerPoint juga memberikan transisi yang banyak. Lumayan kita bisa coba satu-satu. Terus berikutnya kita punya ada sound, ada durasi. Durasi transisi ini 2 detik 0,02.00 ini sama dengan 2 detik. Jadi durasi transisinya nanti akan berjalan selama 2 detik. Kalau misalnya kita mau kurangin, boleh kita kurangin. Terus perpindahan transisinya trigger, ini trigger atau pemicunya. Transisinya mau kita klik atau enggak. Nanti di berikutnya kita juga akan bahas penggunaan ini. Sementara ini hanya kita biarkan saja seperti ini. Ini untuk memberikan transisi, yaitu memberikan efek perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Sedangkan animasi, animasi ini untuk memberikan efek seperti ini, Bu. Animasi akan berjalan, ini bukan di slide, tapi di objek yang kita punyai di slide kita atau di PowerPoint gitu. Klik pengertiannya, kita boleh nih ngambil dia mau datangnya kayak gimana nih, animasinya seperti apa. Kalau misalnya gambarnya anak-anak, untuk anak TK datangnya dari kanan ke kiri, kita boleh ambil animasinya seperti apa di sini. Banyak. Ini entrance itu untuk masuk. Untuk masuknya dia datang awal animasi seperti apa. Kalau exit nanti untuk keluarnya dia juga seperti apa. Yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini animasinya ada di entrance sama yang di exit. Saya di exit. Ini animasi juga sama di sini ada. Kita mau buat manual juga, animasinya sama bisa. Toolnya ini tidak hanya untuk presentasi Bapak Ibu. PowerPoint kalau misalnya kita lihat tool animasi seperti ini kita bisa buat menjadi animasi juga gitu. Animasi juga di sini kita bisa buat. Malahan desain juga di sini keren-keren di PowerPoint, banyak yang bagus-bagus desainnya. Terus untuk slideshow, selanjutnya kita slideshow saja dulu. Nah ya, ada animation di sini, ada juga add animation di sini. Add animation di sini nanti kita bahas karena di waktu praktek. Terus animation pen, nanti animasi panel untuk mengatur animasi itu datangnya kapan, berakhirnya kapan, animasi ketiga, keempat, kelima nanti di animation pen nanti di sini diaturnya Ibu Bapak. Terus kita punya slideshow. Slideshow hanya digunakan untuk mempreview atau membuat pratinjau dari slide yang kita buat. Misalnya dari slideshow saya mau from beginning, berarti dari awal slide presentasi sampai dari awal presentasi kita ada pratinjaunya. Kalau from current slideshow, jadi dari slide yang ini saja. Kalau misalnya saya mulai sekarang dari slide 3, berarti slideshow mulai dari slide 3. Kalau ini present online, kita share untuk kegiatan online. Custom slideshow, nah kita buat customnya mau slide-nya mau dari page slide yang keberapa sampai yang keberapa kita bisa. Set slideshow juga sama. Hide slide ini disembunyikan slide misalnya saya mau hide slide ini untuk tidak ditampilkan, saya boleh klik hide slide, berarti slide ini tidak akan tampil ketika kita presentasi. Kalau kebetulan Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada menggunakan aplikasi yang lain pihak ketiga seperti saya menggunakan Camtasia Studio untuk merekam, saya punya add-in. Di add-innya sudah masuk ada format record. Di sini juga sudah bisa karena ini bawaan dari aplikasi pihak ketiga. Nah, begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan penjelasannya cepat dan tidak jelas gitu karena saya akan langsung membawa Bapak Ibu langsung masuk ke praktikum. Ya. Praktikum untuk kesempatan kali ini kita akan membuat video dari PowerPoint. Kita klik file Ibu Bapak guru hebat semuanya, kita klik new untuk membuat file baru. Kita masuk ke blank presentation, presentasi yang kosong. Ini langkah awal kita adalah membuat presentasi kosong. Kemudian kita reset layoutnya menjadi blank karena saya tidak butuh tadi ada tulisan klik title dan kawan-kawan, karena background di sini nanti akan saya buat menjadi background video, akan ada background video di bawah sini. Terus saya biasa menggunakannya biar lebih mudah. Kalau saya Ibu Bapak biar lebih mudah, saya biasanya mengganti warna background. Tapi untuk Bapak Ibu semuanya boleh tetap sama juga tidak apa-apa. Saya biasa mengganti warna background untuk ke tampilan yang lebih gelap. Saya mengganti tampilannya untuk lebih gelap karena kalau menurut saya ini lebih mudah gitu, menurut saya pribadi itu. Nah, ini untuk slide pertama.
Dan untuk mengisi slide ini, misalnya saya ingin judul nih, judul kreasi video dari PowerPoint, bla bla bla, dan ada detailnya. Saya akan ambil dari presentasi tadi presentasi saya yang sebelumnya. Presentasi saya sebelumnya, saya akan menggunakan contoh title-nya itu yang ini. Nah, yang ini. Saya mau bawa ini sebagai judul di depan, di tampilan awal. Klik di slide-nya Ibu Bapak, boleh klik CTRL A dengan catatan mudah-mudahan ini slide-nya bisa kita background-nya jangan kita bawa. Kita klik CTRL, klik di gambar, atau Ibu Bapak boleh mengklik shift dan ini seleksi satu persatu boleh. Tapi kalau saya kontrol A saja semuanya. Kalau misalnya yang belakangnya kita tidak bisa di unselect, kontrol C saja untuk copy, atau di sini kita boleh klik kanan copy juga tidak apa-apa. Pindahin ke slide yang baru. Di slide ini kita klik kanan, terus paste. Klik kanan, atau yang ini kita bisa pilih yang salah satu dari ini. Nah, kalau saya biasanya memilih yang ini, yang tengah Ibu, keep source formatting. Background yang ini tidak akan saya gunakan, maka saya delete. Background yang belakang saya delete saja. Klik di backgroundnya, langsung press delete di keyboard. Seperti itu Ibu Bapak. Kalau misalnya untuk mempermudah Ibu Bapak di kemudian hari, karena kita mengambil teks dan lain sebagainya dari template yang lain, kita edit saja ini terlebih dahulu. Edit, kalau seperti saya Microsoft PowerPoint, kreasi, karena yang akan saya gunakan adalah ini. Terus ini boleh learn more atau saya ganti dengan selengkapnya. Edit dari sekarang Ibu Bapak. Setelah ini kita edit, kita ganti teksnya, kita Ctrl A. Ctrl A untuk seleksi lagi semuanya. Klik kanan di tanda plus, kita masukin ke tanda plus seperti ini, klik kanan, kita group. Klik kanan, group, ada group. Kita buat ini menjadi satu kesatuan. Nah, untuk slide berikutnya saya akan coba kita masukkan 4 atau 5 slide saja, yang tidak terlalu banyak. Terus klik kanan, kita masuk ke duplicate. Biar lebih mudah, kita masuk duplicate. Diklik yang ininya Ibu Bapak, kita klik delete. Kita cari lagi di slide yang sebelumnya. Mudah-mudahan ada sesuai dengan tampilan yang kita harapkan. Slide berikutnya saya ingin mengambil misalnya ini. Nah, ini foto. Saya klik lagi Ctrl A, karena ini tidak mempunyai background. Saya klik Ctrl A, langsung shortcutnya Ctrl C, atau klik kanan di sini boleh copy. Boleh copy juga tidak apa-apa. Ibu Bapak langsung masuk ke slide yang kosong yang tadi kita buat. Di sini kita klik kanan Ctrl V. Ctrl V. Ini sudah masuk di sini. Boleh, alangkah baiknya jikalau Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita edit dulu dari sekarang. Edit dulu, kita ganti namanya, terus ininya seperti apa, ini juga sama, dan ininya sama. Terus untuk picture, untuk gambar nih, biar kita tidak terlalu ribet dalam pengeditannya, klik di gambarnya Ibu. Nanti akan muncul salah menu baru yaitu format. Klik di formatnya, kemudian Ibu Bapak klik di change picture, atau kita ganti nih gambarnya Ibu Bapak. Kebetulan misalnya saya punya foto ini Ibu Bapak. Langsung di double klik di foto yang kita tuju, fotonya otomatis ganti. Diklik, di drag, kita sesuaikan tempatnya. Setelah ini kita ganti, teksnya juga sama diganti. Saya klik Ctrl A, langsung seperti tadi, klik kanan group atau Ctrl G. Nah, ini di group. Biar mempermudah kita dalam penganimasian dan memindahkan dari satu slide ke slide yang lain. Karena kita punya background video yang sama, tapi animasi tampilan slide-nya kita berganti-ganti. Untuk berikutnya saya duplikat lagi Klik. Di sini delete lagi, kita cari tampilan yang baru. Pada slide berikut ini saya akan menampilkan tampilannya tampilan perorangan. Seperti ini Ibu Bapak. Sama seperti di awal, klik kanan Ctrl A, atau klik di slide ininya, klik kiri Ctrl A, kemudian Ctrl C, atau klik kanan copy, masuk ke slide yang kosong tadi. Di sini di klik kanan, paste, keep source formatting, yang tengah klik kanan. Terus untuk foto, saya mau ganti foto ini sama Pak Ari, misal foto Pak Ari. Tinggal diklik fotonya saja, klik format,
klik change picture, klik work offline. Nah, ada di sini Pak Ari. Saya ganti sama Pak Ari, namanya apa di sini Pak Ari sebagai moderator atau host, saya ganti dulu moderator, ini nama, terus deskripsi singkat Pak Ari, dan ini adalah soft skill atau sama skillnya boleh kita tambahin di sini Ibu Bapak. Nah, slide berikutnya saya ingin yang beda lagi, saya ambil dari slide saya yang sebelumnya, yaitu yang ini. Ini kita ganti sama fotonya Ibu Ai, mungkin Ibu Bapak guru hebat, Ctrl A, Ctrl C, kita masuk ke slide yang kosong. Masuk ke slide kosong, ini kita duplikat terlebih dahulu. Duplikat, kita delete kontennya. Ctrl A, delete dulu kontennya Ibu Bapak. Terus Ctrl V untuk paste. Saya ganti foto yang ini sama fotonya Ibu. Siapa ini teh? Format picture, klik Bu Ai. Klik. Ada foto Bu Ai di sini ya. Nah, seperti ini. Kita atur dulu sesuai. Setelah ini beres, sudah ininya diganti, teksnya semuanya. Tadi saya lupa di Pak Ari, tidak di grup Ctrl A, langsung Ctrl G atau klik kanan grup. Yang ini juga sama ya, tadi yang Pak Ari saya kelewat, Ctrl A, yang ini Ctrl G. Ini jadi satu kesatuan. Terus yang terakhir, ada slide terakhir nih. Saya duplikat dulu yang ini, terus di delete. Saya delete. Saya masukkan untuk slide di akhir. Slide akhirnya akan saya pakai yang untuk di akhir. Nah, ini saja. Nah, ini saya gunakan untuk di akhir. Yang ini klik kanan Ctrl A, terus Ctrl C. Saya pakai Ctrl C, terus kita tambahin di slide yang tadi kosong, di akhir, kosong akhir. Nah, kita ganti nih Ibu Bapak ini dengan judulnya atau meeting link, nanti kita tambahin di sini dan lain sebagainya. Foto ini kita boleh ganti sama foto barcode, kalau ada klik kanan, klik juga sama, klik formatnya langsung change picture. Saya ganti dengan barcode yang ada saja Ibu Bapak. Dengan barcode seperti ini kita ganti sama gambar barcode, sini meeting link dan lain sebagainya, atau join with us, ada narasinya sedikit juga sama, tidak apa-apa. Kalau ini sudah beres kita edit, hal yang sama persis seperti slide-slide sebelumnya, yaitu Ctrl A terus di Ctrl G. Nah, kita sudah punya nih, ada berapa slide ini teh, ada 5 slide. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke home dulu Ibu Bapak. Langsung di sub menu home ada tulisan select, kita klik select, langsung kita pindahin ke selection pane. Fungsi dari selection pane ini kita hanya untuk menampilkan, memunculkan atau menyembunyikan slide, dan untuk mengorganisasi dari nama dari slide-slide ini. Tadi awal saya grup yang ini namanya grup 10. Untuk lebih mempermudahnya Ibu Bapak, saya ganti grup 10 ini menjadi namanya slide 1. Slide 1. Untuk yang kedua, slide kedua saya juga ganti, ini namanya sama menjadi namanya slide 2. Terus yang ketiga, ini masih di selection pane Ibu Bapak. Di grupnya ini kita ganti. Ini menjadi slide 3. Slide 3. Terus slide 4-nya ini juga sama. Slide 4. Dan berikutnya adalah slide terakhir, slide 5. Kita ganti nama grupnya ini. Slide 5. Slide 5. Oh ya, belum. Slide 5. Siap, beres. Kita punya 5 slide. Nah, bagaimana sekarang kita akan membuat, ada satu video berjalan di belakang dan slide ini tetap berjalan. Kalau 5 slide otomatis kita punya 5 video nih. Untuk lebih mempermudahnya dan tidak terlalu banyak nih di sini, saya akan memindahkan. Nah, ini slide ini kita kan sudah grup nih Ibu Bapak. Diklik saja grup ininya, saya klik Ctrl X, saya pindahin ke slide pertama. Klik slide pertama, di hide dulu, saya klik ininya klik mata, tanda matanya di sini. Langsung di Ctrl V di slide-nya. Nah, kita punya slide 2 nih. Saya hide lagi juga sama. Untuk slide berikutnya saya klik di sini Ctrl X, pindahin ke slide pertama. Paste di sini. Paste. Ada yang ketiga ya Bapak ya. Yang ketiga, saya hide juga sama karena klik
Di sini Ctrl X, saya pindahin ke slide pertama, pindah ke Ctrl V. Nah, ke slide pertama. Jadi kita sudah ada 4 tampilan dalam satu slide. Yang ini yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir. Klik di grupnya atau klik di nama slide ininya. Nama grup yang udah kita tadi robah itu diklik, klik Ctrl X atau klik kanan cut, pindahin ke slide ini. Jangan lupa matiin dulu biar nggak ribet nanti dalam mengaturnya. Kalau misalnya ini sudah pas, tidak perlu diatur lagi, boleh. Tapi kalau mau diatur-atur lagi, mah enggak. Nah, seperti ini. Ini belum pas, belum align-nya belum pas. Nah, udah klik. Nah, sekarang Ibu Bapak kita punya 5 slide dalam satu 5 tampilan dalam satu slide. Slide 2 3 4 kita tidak akan kita gunakan, maka kita hapus saja. Klik delete saja semuanya. Nah, kalau kita show all, Ibu Bapak guru hebat dimanapun Anda berada, otomatis tampilannya pabalatak gitu ya. Saling bertumpukan dari slide pertama, slide 1, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita mau menambahkan sedikit animasi atau animasi sederhana dari slide yang ini. Saya hide saja dulu Ibu Bapak. Hide all saja dulu, terus kemudian dibuka saja slide yang pertama. Saya masuk ke menu animasi. Menu animasi. Nah, menu animasi, dan Ibu Bapak juga jangan lupa untuk menampilkan animation dari menu animasi ini. Klik animasi, jangan lupa untuk tampilkan ini animation pen. Ini untuk mengatur animasi dia datangnya kapan, munculnya juga kapan. Di sini di animation pen. Animationnya sudah datang. Terus untuk pertama saya gunakan yang ini dulu. Saya pakai yang plot in. Untuk dia datangnya nih plot in. Tapi dia datangnya kan dari bawah ke atas nih. Saya ganti arahnya, ada di effect option. Effect optionnya saya klik, saya ganti jadi plot down. Datangnya dari atas ke bawah. Terus saya mau nambahkan lagi dari transisi ini, yaitu udah nyampe dari udah datang, dia datang dari atas, terus datang sesuai di tempatnya, terus dia kemudian menghilang lagi. Menghilangnya. Dan untuk menambahkan animasi berikutnya, kita jangan menambahkan dari sini. Kalau kita menambahkan dari sini, ini akan mengganti animasi yang sudah ada. Saya biasanya menambahkan di sini, Bu. Ini in-nya dia datang. Nah, sekarang saya carinya yang out, yang exit. Saya pakai yang fly out. Klik fly out. Nah, ini fly out-nya seperti itu. Durasinya ini terlalu cepat, Ibu Bapak. Kalau yang ini yang atas tadi, di duration-nya ada 1 detik. Kalau yang ini setengah detik. Kalau misalnya kita mau buat sama, kita tinggal tambahin ininya aja jadi menjadi ke 1. Ini untuk 1 detik. Kita mulai play all. Datang, berhenti, dia keluar lagi. Nah, ini untuk animasinya. Bayangin kita punya 4 slide. Dan semuanya harus dipasang animasi. Ribet nggak, Bu ya? Lama. Langkah paling mudah untuk mengcopy paste satu animasi ini ke animasi yang lain, yaitu dengan cara Ibu klik, atau Ibu Bapak, guru hebat semuanya, klik di slide pertama, otomatis ini terseleksi Ibu Bapak ya. Ada animation painter, klik animation painter di sini Ibu Bapak. Terus sudah klik animation painternya, kita hide dulu slide pertama, unhide slide kedua. Kursor kita tempatkan ke grup yang tadi di slide kedua. Kalau misalnya ada gambar kuas, kita tinggal klik. Ini otomatis sudah masuk animasi yang di awal tadi, kita udah copy paste semuanya tanpa harus mengulangi hal dari mulai. Untuk langkah berikutnya juga sama Ibu Bapak, kita tinggal klik animation painternya, unhide dulu. Kita unhide dulu slide 3, masuk ke sini, sudah ada tanda kuas, kita klik. Sudah sama. Kita klik juga sama di slide yang ketiga nih. Slide yang ketiga tadi diklik. Di slide-nya Pak Ari ini kita klik animation painter, kita hide yang ini, unhide juga berikutnya. Paste di sini, Bu. Setelah ada gambar kuas, klik sama. Untuk yang berikutnya juga sama, kita animation painter, ini di hide, masuk ke tampilan yang ini, kita paste. Sama 5 slide semuanya sudah masuk animasi yang sama, kita copy paste ke slide yang lain. Nah, itu Bapak Ibu guru hebat baru sampai, ini masih panjang dan waktunya sudah mepet. Setelah ini boleh kita tampil. Kalau misalnya kita mau mencoba ini tampilnya, kita show all saja dulu Ibu Bapak guru. Kita mulai dari klik slide yang pertama, kita play from. Klik 1, 2, 3.
sama. Animasinya beres nih Ibu Bapak Guru. Hebat semuanya. Animasinya beres, tinggal kita masukin video. Nah, untuk link referensi video, tunggu Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Nah, kayak gini. Pak Ari, halo? Sudah ada tampilan Chrome atau halo? Mana? Belum. Ya, tampilan. Ada, udah ada. Kalau misalnya Ibu, Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada, bersedia untuk mengambil gambar atau mengambil video dengan HP ataupun dengan alat yang lainnya, ada camcorder atau apa, DSLR juga sama. Kita boleh shoot, rekam, lalu kita masukkan ke PowerPoint. Tapi kalau misalnya kita pengen yang simple, saya ada link dari saya itu namanya Videpo. Ibu Bapak Guru hebat semuanya Videpo. Kita ambil yang pre footage ini 100% free, kita bisa gunakan juga. Klik di Videpo, Ibu Bapak Guru hebat semuanya, klik di Videpo. Klik Videponya. Ah, sesudah tampil Videpo, Ibu Bapak Guru boleh login, boleh masukin login, email, terus passwordnya juga sama. Tidak apa-apa. Misalnya saya ingin videonya yang ini, yang aerial. Kita tinggal klik di video yang mau kita ambil. Langsung klik download karena ini free, Ibu. Kita bebas untuk menggunakan ini. Bebas, ini bisa kita gunakan. Banyak video yang free, yang ada label free-nya bisa kita gunakan. Kita klik free saja, Ibu. Free download langsung. Tidak usah login juga tidak apa-apa. Kalau mau login juga boleh. Nah, ini untuk link video. Dan untuk link audio, Ibu Bapak Guru hebat bisa pakai link ini, band sound. Nah, di band sound juga sama ini, royalty free music. Jadi kita bisa mengambil MP3 yang gratis gitu misalnya Ibu Bapak. Ini gratis semuanya. Boleh kita mau dengerin dulu terus klik download, mangga gitu. Cari dari semua musik ini yang labelnya free, yang ada tulisan free download, ini bisa di-download, otomatis download. Sudah. Nah, ini ada dua ya, Bu ya. Saya sudah siapin sebelumnya dari awal karena proses downloadnya lumayan cukup lama, maka saya siapin dari awal. Sudah, ini ada Videpo sama band sound untuk mengambil footage klip video sama audio. Terus Bapak Ibu Guru, saya terusin ke setelah tadi saya beri ada sedikit link untuk kita download untuk footage video sama audio dan soundnya juga sama. Saya masuk lagi ke menu insert, Ibu Bapak. Insert. Nah, sekarang kita menggunakan dua format ini, ada format video sama audio. Klik video, karena saya udah download sebelumnya, saya klik video on my PC. Nah, ini saya punya footage. Footage ini sama, Ibu Bapak Guru hebat, dimanapun Anda berada, saya ambil ini dari Videpo atau dari link yang tadi. Diklik saja, saya punya yang Setangi Beach. Ini untuk video backgroundnya. Nah, terus video background ini Ibu Bapak harus berjalan otomatis dengan ataupun tanpa, jangan sampai ini menutupi slide yang di selection pane ini, di slide yang ada di selection pane ini video kan tidak muncul dari paling atas, Ibu Bapak ya. Maka hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah diklik terus di-drag pindah ke di bawah slide pertama. Dipindah di bawah slide pertama. Jadi videonya ada di background. Nah, terus ada format tambahan ini untuk video sama audio. Kalau kita tadi klik objek, yang muncul ada cuman format. Tapi kalau misalnya kita kliknya video atau audio, ada playback option. Karena playback optionnya kita mau automatically play, otomatis berjalan selama presentasinya berjalan, videonya harus terus muter. Maka kita klik yang videonya di sebelah format ada klik playbacknya, terus on kliknya kita ganti sama ke automatic. Nah, ini sudah bisa berjalan Ibu-ibu. Ini jalannya udah otomatis. Yang tadi, yang ini pindahin harus ke bawah slide 1, harus berada paling bawah. Kalau yang ini harusnya dipindahin ke atas, yang di animasi, yang ada di animation pane. Nah, posisinya seperti ini Ibu Bapak. Kalau misalnya kita mau coba, kita tinggal preview atau kita tinggal play from dari sini aja. Klik play from. Karena slide yang tadi adalah masih klik, belum kita rubah,
maka dia munculnya lama sekitar 18 detik atau berapa detik sebelumnya baru berjalan. Nah, ini untuk videonya Ibu Bapak. Berarti video sudah berjalan nih. Video tidak menutupi layar. Tuh. Nah, ini. Ini untuk preview dari yang sampai sejauh ini kita buat. Kita mau tambahin lagu, masih tetap di insert, kita klik ke audio. Klik audio. Sebelumnya juga sama, saya sudah punya audio. Kalau misalnya Ibu Bapak mau record suaranya sendiri, boleh kliknya record. Tapi kebetulan saya sudah menyediakan audio, sama saya download dari Bensound juga tadi, bensound.com. Klik audio on my PC. Udah diklik video on my PC. Nah, ini saya punya corporate ambient, ini saya ambil dari Bensound. Klik saja yang ini Ibu Bapak. Ada tanda ini biar tidak terlalu menghalangi, saya pindahin ke atas. Pindahin di atas slide juga tidak apa-apa. Terus untuk playbacknya Ibu Bapak, playbacknya saya buat ke otomatis sama seperti yang tadi. Terus hide player during show, boleh kita klik ini. Tidak apa-apa karena saya simpannya di atas slide, jadi tidak akan terlihat. Terus setangi beachnya kita masih tetap sama. Nah, kita coba preview dulu Ibu Bapak. Klik. Dan langkah selanjutnya Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, setelah untuk mengganti trigger atau awal mulanya animasi ini adalah kita klik di video yang sudah kita upload, kita mengganti on click. Ya, awalnya on click kita ganti menjadi with previous. Begitupun audio sama. Audionya kita dari yang awalnya on click kita menjadi with previous. Dengan kata lain kita mengganti dengan with previous itu biar agar berjalan animasinya agar berjalan otomatis seperti ini Ibu Bapak guru hebat. Klik, ini masih berbasis klik. Ini masih berbasis klik untuk animasinya. Langkah berikutnya kita akan masih tetap sama, kita akan mengatur animasi. Awal muncul animasi yang dari slide pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 5. Nah, trigger dari slide animasi yang pertama adalah on click. Kita harus sama mengganti semuanya kita harus ganti menjadi ke with previous. Yang berikutnya yang outnya juga sama with previous. Namun dengan catatan Ibu Bapak guru hebat dimanapun Anda berada, posisi atau letak kedudukannya harus seperti ini. Klik yang slide berikutnya juga sama. Kalau misalnya kurang terlihat boleh kita bisa perlebar. Ini sama dengan with previous juga sama. Posisinya kita simpan setelah dengan jeda berapa detik, mangga siap, boleh Ibu Bapak guru tentukan. Terus start with previous juga sama, yang ini kita simpan ke yang ini juga sama, start with previous, kita drag ke sini, yang ini juga sama, kita klik start with previous, set, yang ini juga sama semuanya with previous, dan kita atur posisinya. Karena dengan posisi seperti ini, kalau slide pertama ini muncul pertama, yang kedua nanti yang outnya, ini ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kita susun urutannya Ibu Bapak. Nah, ini juga sama. Yang ini with previous, start with previous juga sama. Kita klik seperti ini. Yang ini juga sama, kita klik start with previous. Beres. Oke. Kita save dan preview.
semua sudah berjalan otomatis. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa dari slide per slide ini durasinya terlalu cepat. Maka hal yang harus kita tentukan adalah membuat slide ini berjalan jauh lebih lama dari slide yang sebelumnya, yaitu dengan cara mengatur durasi dari efek atau efek animasi ini muncul. Yang bisa kita lihat klik di slide pertama, kita langsung masuk ke duration. Nah, duration ini kita bisa ubah ukurannya menjadi 5 atau 4 detik atau berapapun yang ibu bapak kehendaki. Yang ini juga sama, kita buat di 4 detik. Terus yang ini juga sama, kita mau misalnya buat di 4 detik juga sama. Yang ini juga sama 4 detik. Kalau misalnya slide-nya berjalan terlalu cepat, 4 detik. Yang ini juga sama, misalnya kita simpan di sini 4 detik. Ini juga sama 4 detik. 4 detik. Klik slide-nya, klik duration, kita bisa klik angka 4 di keyboard. Klik. Sesudah ini semuanya diklik, kita atur lagi posisinya ibu bapak guru hebat dimanapun anda berada. Kita atur lagi posisinya, sama seperti mengatur posisi yang tadi. Boleh kita beri jeda berapa detik atau seperti ini juga tidak apa-apa. Mangga diatur sesuai dengan kebutuhan atau ya kebutuhan bapak ibu. Kalau misalnya kurang terlihat, kita bisa atur slide-nya lagi bapak. Nah, kita mempunyai 10 slide, mungkin 10 slide, dan ini berakhir di 30 detikan kurang lebih. Oke, kita coba. Semuanya sudah diatur, semua sudah diganti, durasinya juga sama. Kita coba preview lagi. Lumayan tidak terlalu cepat ibu. Nah, masih ada kendala kalau misalnya terjadi seperti barusan, ada kendala di antara tidak ada jeda. Kita bisa buat mundur ini beberapa detik. Terus kita buat jedanya juga sama, kita beri jeda sedikit agar ada jeda dari perpindahan transisi animasi play in, animasi in sama animasi outnya juga. Kalau misalnya kita membutuhkan jeda biar tidak terlalu cepat, kita masih bisa mengaturnya ibu bapak di animation pen. Kita tetap masih menggunakan animation pen dan kita atur sesuai dengan kebutuhan apa yang kita kehendaki, apa yang kita butuhkan, seperti itu. Dan video ini akan berakhir di kisaran 40 detik. Untuk intronya saja hanya 40 detik. Oke, jangan lupa untuk save dulu. Setelah save, kita preview lagi. Kita coba untuk preview. Oke, kita mulai ada jeda. Ada jeda. Kalau misalnya jedanya kurang, kita bisa berubah-ubahnya lagi di kolom animation pen ya ibu bapak guru. Dan yang harus kita perhatikan, misalnya apakah kita hanya, dan ini sudah jadi dan kita siap publish ke dalam bentuk file, dalam bentuk video tentunya. File, kita klik export, terus kita klik create new video, and
kualitas dari videonya kita tentukan dulu. Saya biasa menggunakan internet quality. Durationnya ini tetap sama, and langsung kita create video. That's it. Stay simple. Kita tunggu beberapa menit. Dan videonya akan otomatis. Jangan lupa Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Yang harus kita perhatikan lagi adalah di sini misalnya durasi video ini 18 detik sedangkan animasi kita berjalan untuk 30 detik. Jangan lupa kita untuk menyalakan loop playback sama susunan. Susunan yang harus kita perhatikan adalah yang pertama adalah video untuk di animation pen-nya, yang kedua adalah audionya. Sisanya slide 1 sampai dengan terakhir, dan di selection pen kita buat videonya di awal sama video urutan pertama ini paling bawah, urutan keduanya baru audio, dan dilanjut oleh slide-slide berikutnya. Kita coba lagi Bu. Kita preview lagi. Halo? Iya, terima kasih Bapak Anggi untuk materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Silakan kepada Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, bila ada yang ingin ditanyakan pada Bapak Anggi selaku presenter pada hari ini, bisa ditanyakan melalui chat ataupun media interaktif dengan cara unmute mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Bapak Anggi Nopier ini. Iya, masih belum ada pertanyaan Bapak Anggi? Iya. Kada sambil praktek Halo. kata Rosna cenah. Ya, halo. Pak Darpan, ya, bagaimana? Halo Pak Anggi. Iya Pak Darpan. Selamat siang Pak Darpan. Saya ingin bertanya Ya. sedikit Ya, mangga Pak Darpan. soal membuat bumper itu ya. Oh iya, ini bumper video intro ya Pak. Nah, kan biasanya kalau bumper itu bukan cuma animasi tapi ada efek di 3 dimensinya gitu kan. Oh iya. Bisa nggak Pak kira-kira di PowerPoint? PowerPoint buat apa ya? Buat efek 3 dimensi. Efek Ya, buat 3 efek 3 dimensi dimensi untuk bikin video bumper di PowerPoint. dari PowerPoint. Iya. Misalkan kan suka kita kalau buka YouTube ya, Ya. intronya itu ada logo yang melayang-layang. Oh, Dalam bentuk 3 dimensi Ya. gitu. Bisa dibikin di PowerPoint tidak itu? bisa Pak. Cuman kapasitasnya ini masih terbatas kalau menurut saya PowerPoint untuk 3D. Untuk 3D masih terbatas, tapi tidak menutup kemungkinan bisa Pak. Misalnya saya punya slide aja dulu Pak ya. Saya cobain dulu di sini new slide. Blank slide. Nah, di sini misalnya saya mau pakai teks nih Pak. Pakai teks. Ya. Teks yang inilah misalnya ini teksnya. Di sini kan biasanya kita punya ada stylenya Pak ya. Ada stylenya seperti apa. Kita mau rubah-rubah seperti apa. Mau dijadikan default juga sama. Ada save effect-nya. Kita mau pakai 3D juga sama kan ada ini Pak ya. Nah, seperti ini misalnya saya mau pakai nama nih. Pakai nama atau apalah nanti Bapak bisa custom di sini kan ini ada. Klik misalnya ini kan 3D-nya tidak maksimal Pak kalau menurut saya. Kalau di 3D-nya cuman bisa kayak gini, kayak masih 2 dimensi cuman ada drop shadow saja di belakangnya ini Pak. Nah, ini kelemahan 3D dari PowerPoint. Terus untuk animasi Bapak juga sama boleh. Animasi mah silakan Pak. Kalau misalnya mau pakainya efeknya yang swirl atau yang wheel, yang gimana lah gitu. Di sini kan banyak ya Pak ya. Nah, ada yang float in, ada appear. Matte bounce juga sama atau more entrance effect boleh. Cari nanti di sini Bu Pak, ada basic swirl misalnya pengen seperti ini. Nanti pas di play kan teksnya cuma seperti itu Pak. Yang menjadi kelemahannya itu seperti ini Pak.
3D tidak Iya, iya. maksimal di sini gitu. Kita cuma bisa buat teks-teks seperti itu. Seperti tetap sama Pak, bisa dipublish atau diekspor ke dalam bentuk video sama. Iya, Gitu. iya. Terus Oke. ada partikel nih misalnya Bapak pengen ada background partikel video di belakangnya. Di halaman tadi sama Pak di Pidepo juga ada partikel footage-nya ada Pak, bisa di-download ada. Namanya itu bokeh itu yang ngeblur-ngeblur gitu Pak. Sama partikel Oh, iya. untuk particle light atau light leak di situ ada semuanya Pak. Bisa di-download yang free-nya. Siap, Kita bisa siap, tambahin di siap. belakang ini Pak. Gitu. Gimana Pak? Oke. Terima kasih, Anggi. Terima kasih. Siap Pak. Kada sambil praktek Tata Rosna. Iya. Itu nun Pak Darpan karena pertarosanana. Iya. Sedikit ya, Ya, Pak siap. Ari. Mangga Pak Gangan. Sepertinya pertanyaannya harus sambil praktek katanya Pak Anggi. Pak Gangan Bagaimana? katanya Pak Ri. Silakan Pak Oh, Pak Gangan. Gangan bagaimana? Ini sedikit aja ya mengenai Iya. PowerPoint yang disampaikan oleh Pak Anggi. Mungkin gini ya, untuk pembuatan video tersebut emang ini dikhususkan untuk membuat video yang nantinya diupload ke YouTube. ke YouTube ataupun mana lah gitu kan. Dan untuk dijadikan sebuah media pembelajaran, mungkin media pembelajaran buat siswa. Mungkin di sini kan nantinya apa Pak Anggi dengan men-save file tersebut size-nya itu tidak terlalu besar atau gimana? Oh. Atau sangat-sangat berat lah gitu Oh. kan. Nanti kan kalau misalnya Heeh. sudah jadi video kan besar juga lah gitu kan, ataupun PowerPoint-nya bahan mentahnya juga akan Lumayan besar gede. juga, Iya. misalnya seperti Iya, itu. siap. Terus untuk kapasitas di komputer itu minimal kita menggunakan pakai RAM berapa ataupun Oh, spesifikasi siap Pak Ri. speknya seperti apa lah gitu kan. Soalnya kalau misalnya di spek biasanya kalau editing video di PowerPoint ya, contoh lah laptop yang jadul ataupun laptop saya lah gitu kan yang Porto Duo kadang-kadang suka nge-lag lah gitu kan kalau misalnya dengan PowerPoint 2016 ataupun 2019 gitu kan, terus dengan efek ataupun membuat video yang seperti ini banyak animasi yang muncul. Terkadang kalau misalnya saya presentasi ngajar banyak animasi juga itu akan distrek juga ya, jadi pengecoh gitu. Gitu mungkin. Itu aja Pak Ari. Iya, siap. Terima kasih Pak Gangan. Untuk ukuran file size, saya tadi hanya batasi hanya untuk membuat di 5 slide dan animasinya juga sederhana. Ini hanya berkisar di 100 megabyte. Terus kalau misalnya kita tambahin slide sama animasinya lebih jelimet nih, lebih ribet. Wah, kapasitasnya jauh lebih gede. Kisarannya lebih banyak slide, lebih banyak animasi, lebih gede filenya. Jadi tadi saya hanya batasi untuk 1 atau 5 slide saja gitu. Udah lumayan 100 megabyte itu teh. Terus untuk spesifikasi komputer saya di sini pakai laptop Core ya, Core i3 HP lumayan jadul, RAM-nya 4 GB juga pakai 2016, terus konvert video ini tidak terlalu lama Pak Gangan, aman kalau menurut saya. Terus saya cobain lagi yang satu lagi di notebook yang pakai 2013 Office-nya. Saya pernah nyobain edit video, nggak terlalu lama. Iya, terima kasih untuk jawabannya Pak Anggi. Oh ya Pak Anggi, untuk yang RAM-nya 2 GB juga bisa jalan sepertinya ya Pak Anggi? Normal Pak, saya pakai Intel Atom, itu RAM-nya cuma 2 GB, Office-nya 2013, ya lumayan normal sih, nggak terlalu berat, cuman asal jangan slide sama animasinya kita jangan terlalu banyak. Kita pakai 2 atau 3 slide saja juga sudah cukup lah, lumayan gimana, asal selama pesannya bisa tersampaikan, pakai 2 atau 3 slide juga aman Pak. Begitu. Iya. Jadi yang memberatkan itu animasinya ya Pak Anggi? Animasi sama jumlah slide. Iya, begitu. Iya, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, untuk pemaparan materi dari Pak Anggi sudah melampaui batas ya, sepertinya Pak Anggi. Sudah Pak. Dan pertanyaan juga sudah habis sepertinya Pak Anggi. Iya, siap. Untuk bertanya, tadi ada dari Pak Gangan,
yang bertanya juga dari Pak Darpan dan sudah terjawab oleh Pak Anggi. Mungkin sebelum saya untuk menutup video konferensi pada kali ini, saya simpulkan untuk pemaparan materi kali ini. Kesimpulannya adalah pada umumnya aplikasi Microsoft Office PowerPoint digunakan untuk membuat presentasi. Tetapi dengan adanya kebutuhan lain seperti pembuatan video atau opening video dapat digunakan di aplikasi Microsoft Office PowerPoint ini dengan berbagai kreasi. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pemaparan materi dari Bapak Anggi Nopiar telah selesai dilaksanakan. Terima kasih Bapak Anggi untuk pemaparan materinya yang begitu bermanfaat dan pastinya luar biasa untuk hari ini. Terima kasih Bapak Anggi. Sama-sama Pak Agu. Pak Ari. Ya. Dikarenakan waktunya telah habis, sampailah pada penghujung acara. Saya Ari Aditya Septian selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kehilapan ataupun kelalaian dalam memandu acara ini. Semoga hari ini dalam kegiatan video konferensi ini menjadi nilai pahala untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam guru hebat dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ai Rahmawati selaku host pada hari ini. Silakan Bu Ai. Alhamdulillah ya, Pikon sesi 4 ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ari selaku moderator sudah menjembatani ya para peserta sehingga mereka turut aktif ya dalam pertanyaan-pertanyaan yang begitu asyik ya. Kepada Bapak Anggi juga saya ucapkan terima kasih. Materinya sangat luar biasa dan powerful buat saya ya. Insya Allah saya akan mencobanya nanti di rumah ya. Siap. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta Vikon, sampailah kita pada penghujung acara. Saya selaku host, sebenarnya ini waktunya udah kelebihan ya Pak ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta apabila selama memandu acara ini saya ada kehilapan, kelalaian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.